أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam prosesi menuju alam nirwana, menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa, mencapai alam moksa, di dalam agama saya diperintahkan untuk melakukan selamatan atau kirim doa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Setelah saya masuk agama Islam, ayah bunda, di kalangan masyarakat Islam juga ada tradisi selamatan atau kirim doa 1 hari sampai 1000 hari. Di Solo apakah juga ada, ayah bunda? Di Solo apakah ada, ayah bunda? Ada. Oh, Blitar niku nggih wonten, Pak, tradisi niku, berarti ketularan keng Solo lek ngoten. Tolong jawab dengan jujur. Ya, kajian kita ilmiah. Maksudnya ilmiah, saya mengatakan dari Hindu, saya pun juga punya dasarnya. Anda mengatakan itu ajaran Islam, Anda pun juga harus menyiapkan dalil atau dasarnya. Apa yang dimaksud dalil? Dalil itu adalah ilmu Allah. Dalil itu adalah wahyu Allah. Barang siapa yang menolak ilmu dan wahyu Allah, berarti dia telah menolak Al-Quran. Surat Al-Azab, Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas disebut seorang laki-laki yang beriman, dan tidak pantas disebut wanita yang beriman ketika Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia mencari hukum selainnya. Tidak pantas disebut sebagai laki-laki beriman dan wanita yang beriman. Tolong jawab dengan jujur, ayah bunda. Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Anda sudah pernah menemukan dasarnya, ayah bunda? Kalau Anda belum pernah menemukan dasarnya, saya sudah tahu dasarnya. Akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Ini kitabnya, ayah bunda. Yang pertama. Yang kedua di dalam buku karya Ida Bedanda Adi Suripto. Ini skenannya, ini buku aslinya. Ya, jadi kalau Anda nanti tidak terima dengan apa yang saya sampaikan, Anda jangan menggugat saya, gugatlah Profesor Dr. Adi Suripto. Di belakang ini ada nomor telepon beliau, silakan gugat beliau. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, India, Vatikan, Roma. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Anda baca dalam buku beliau, Selamatan Surtanah, Selamatan Geblak, hari pertama, nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus dino, mendak pisan, mendak pindo, nyewu, itu berasal dari agama Hindu. Bahkan beliau dengan berani mengatakan nilai Hindu sangat kuat mempengaruhi budaya Jawa, yang maksudnya di dalam kandungan juga diatur dengan aturan agama Hindu, ada telonan, ada tingkepan. Di Solo ini apakah juga ada telonan tingkepan, ayah bunda? Loh, kok banyak kabeh sih? Ayo Ustaz bubareng ngajine Ustaz. Loh, kok banyak? Sudah tahu dasarnya? Loh, kabeh yo durung lho jane. Di media Hindu, jelas ayah bunda ya,
bukan media Islam, jelas media Hindu. Anda baca filosofis upacara nyewu 1000 hari di Banyuwangi, jelas kan, media Hindu. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Anda buka Samaweda halaman, ini kitabnya Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi, pratiasmai pipisate kwekwean widuse bahra arang gaya maya cengmi pratisada dueninara. Anda belum puas lagi, belum yakin, masih ngengkel, baca Samaweda Samhita buku 1 bagian 1 halaman 20. Purwajika Prataka Prataka Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Mawaida Dewata Agni Chandra Gayatri. Ayatnya Agna Ayahi Witaigrano Hamyaditai Nutastasi Barnisi Agni. Sudah saya scan, silakan Anda baca sendiri. Di situ dipaparkan dengan jelas ayah bunda bahwa lakukanlah pengorbanan kepada orang tuamu, lakukanlah kirim doa kepada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, mendak pisan, mendak pindo, nyewu. Jelas itu. Kalau Anda masih belum puas lagi, saya menulis buku, disediakan di panitia, kemungkinan di depan ya. Saya beri judul Mu'alaf Menggugat Selamatan. Saya paparkan tidak kurang 200 dalil ayah bunda, tapi dari Weda semua. Saya paparkan itu di dalam buku tulisan saya. Ini sudah saya scan Bapak Ibu sekalian. Ini kitabnya Samaweda. Ini rujukan-rujukan dalam bahasa kita adalah kitab tafsirnya. Kenapa? Apa dasar yang lain? Dasar yang lain di dalam agama saya bahwa umat Hindu meyakini rukun iman Hindu yang diberi nama Pancasrada. Panca artinya 5, Srada artinya rukun iman yang harus diyakini. Yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi, yang kedua percaya adanya roh leluhur, yang ketiga percaya adanya karma pala, yang keempat percaya adanya samskara atau manitis, yang kelima percaya adanya moksa. Pancasrada ini mempunyai rukun ayah bunda. Rukunnya yaitu pancayatnya. Panca artinya 5, yatnya itu artinya 5 macam selamatan. Yatnya tulisannya yajna ayah bunda, tapi membacanya yatnya. Yang pertama adalah dewa yatnya. Dewa yatnya itu selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, atau dalam bahasa yang lain Memetri Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu selamatan Pitrayatnya. Pitrayatnya itu yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu selamatan yang ditujukan kepada leluhur. Jadi saat itu melakukan selamatan, tapi hadiahnya dihadiahkan kepada leluhur. Yang ketiga yaitu selamatan manusia yatnya, dalam bahasa kita yang artinya selamatan yang ditujukan pada hari kelahiran. Biasanya di kampung-kampung itu melakukan selamatan hari kelahiran, tapi di kota tidak ada selamatan hari kelahiran, biasanya ulang tahun. Kalau masih 7 tahun lilinnya 7, kalau 10 tahun lilinnya 10, sampai usia 70 tahun tetap diulang tahun nih lilinnya 70. Orang tuanya suruh niup satu persatu, setelah ditiup lilin 70 mati semua, orangnya juga mengembuskan nafas yang terakhir. Yang keempat yaitu selamatan resiyatnya, selamatan yang ditujukan kepada guru, kirim doa yang ditujukan kepada guru. Ini kalau di dalam agama saya biasanya selamatan yang diadakan di danyangan-danyangan atau di punden-punden.
Tapi kalau di kota tidak ada yang namanya danyangan atau punden, tapi lebih ngetren sekarang selamatan haul, memperingati kiainya telah meninggal dunia. Jawab dengan jujur. Anda sudah pernah mengetahui dasarnya ketika ketika kiai kita meninggal dunia terus diselamati haul? Rasulullah ya mempunyai istri Ibu Khadijah yang kaya raya. Ya. Istri Rasul kaya raya. Pernahkah Ibu Khadijah itu dikhauli ayah bunda? Pernah menemukan dasarnya? Tidak ada ayah bunda. Yang terakhir yaitu selamatan budayatnya, selamatan yang ditujukan kepada hari kebaikan. Biasanya ini kalau di kalangan masyarakat Islam, selamatan menjelang bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya selamatan unggahan, selamatan megengan. Di sini apa juga ada selamatan megengang itu ayah bunda? Ada. Kita bisa menyimpulkan ayah bunda, kalau di dalam agama Hindu melakukan selamatan, kalau umat Islam tidak melakukan selamatan tapi melakukan sedekah. Sedekah itu dengan selamatan kira-kira sama enggak ayah bunda? Sedekah dengan selamatan sama enggak ayah bunda? Tidak sama. Selamatan itu dilakukan pada hari nasnya, hari kematian orang tuanya atau leluhurnya, hari pertama sampai 1000. Kalau saat hari itu Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harta, wajib hutang kepada tetangga. Betul enggak? Tapi kalau sedekah tidak seperti itu ayah bunda. Sedekah itu kita keluarkan di saat kita punya rezeki yang cukup. Ya, ada kelebihannya, kita keluarkan, kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkannya. Itu bedanya sedekah dengan selamatan. Nah, sekarang di kalangan masyarakat kita tidak ada yang mau mengatakan saya lagi selamatan, tidak mau. Saya lagi sedekah. Hari apa tujuannya apa? Mengirim leluhur saya. Loh, kena toh fitrayatnya. Saya lagi sedekah, kenapa Anda sedekah? Ini saya memperingati hari kelahiran saya. Saya mau sedekah, apa tujuan Anda? Saya mau megengan. Terpaut dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Yang benar itu saat kita melakukan sedekah itu menjelang bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadannya ya bunda? Di bulan suci Ramadan. Kapan Anda memberikan kepada saudara-saudara kita? Menjelang mau berbuka puasa. Itu yang benar ayah bunda. Begitu. Bagi orang yang beragama Hindu, ini bagi orang yang beragama Hindu punya keyakinan bila orang yang tidak diselamati, dia akan diperalina, hidup kembali ke dalam dunia, bisa berwujud menjadi hewan atau bersemayam di pohon-pohon. Makanya kalau Anda ke Bali banyak pohon yang dikasih apa itu? Kasih kain-kain itu karena mereka meyakini rohnya ada di pohon itu. Dan juga bersemayam di barang-barang yang bertuah termasuk keris, jimat dan sebagainya. Makanya di dalam agama saya setiap hari Sukra Umanis, Sukra itu Jumat, Umanis itu Legi, biasanya kerisnya atau jimatnya diberi sajen-sajen, diberi minuman kopi. Itulah alasannya kenapa mereka melakukan sajen-sajen. Di masyarakat kita juga seperti itu. Ketika mereka punya yang namanya keris jimat, setiap malam Jumat Legi juga diberi bunga, diberi sajen-sajen. Ini bagi mereka yang tidak mau selamatan, yang mau melakukan selamatan langsung tiketnya masuk ke dalam surga. Itu bagi orang yang beragama Hindu. Ini prosesnya dari kecil dewasa bisa kembali kepada Tuhannya. Bahkan yang sudah tua bisa menjadi seorang dewa.
Di depan sudah saya sampaikan Samaweda, Prati Asmai, Bebe Sate, Kwekwan Widuse Bahra, Arang Kaya Maya, Cemi Prati Sada Dua Ninara, Samaweda, Samhita, buku 1, bab 1, bagian 1, halaman 20, Perwajika, Prataka, Pramuridya, Resi Barawaja, Medan Tinti, Sudi Purumuti, Tairwantara, Maweda, Dewata Ani Chandra Gayatri. Ayat itu bertentangan dengan Al-Quran, ayah bunda. Karena di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-57 Allah telah berfirman, ma uridu minhum mirrizki wa ma uridu ayutaimun. Aku tidak mengendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Dijelaskan lagi surat Al-An'am ayat yang ke-14. Qul aghairallahi atakhidu waliyan fatiri samawati wal ardi wa wa yutaimu wala yuti'imu kul ini umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musyrikin. Apakah Tuhannya orang Hindu minta makan toh ayah bunda? Coba kita lihat. Ini kitab Bhagavad Gita. Anda lihat Tuhannya orang yang beragama Hindu lagi minum. Ini Tuhan lagi apa? Makan bubur anget. Itu kelihatan banget. Nah ini yang penting, yang perlu Bapak Ibu lihat lagi yang di tengah ini ada tumpeng yang dibikin rebutan. Ini tumpengnya, nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tumpeng itu. Di sini juga terlihat di depan Dewa Brahma, di situ ada sajen-sajen, ada pisang ambonnya. Ternyata Dewa Brahma juga doyan pisang ambon. Ini sebagai dasarnya. Bagi orang yang beragama Hindu, kalau dia tidak melakukan selamatan, maka Dewa Asura akan marah besar. Dewa Asura akan mendatangkan bala, dia akan membunuh manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan Dewa Asura ini di dalam masyarakat Islam tidak disebut Dewa Asura ayah bunda, tapi diganti dengan sebutan Betoro. Anak ontang-anting harus diruat karena takut Betara Kala, sendang kapit pancuran harus diruat karena takut Betara Kala, rabi ngalor ngulon gak wani mergane wedi karo Betara. Betara Kala ngono dewane agama Hindu. Lha apa sampeyan agama Islam kok wedi? 5. Apakah Anda kenal dengan ini ayah bunda? Kenal ayah bunda? Kira-kira kalau ini bukan gambar, ini kenyataan, sehabis kajian ini nanti kita makan bersama, kira-kira enak enggak ayah bunda? Ayah bunda mengatakan enak, kalau saya mengatakan tidak enak ayah bunda. Kenapa? Konsep di dalam agama Hindu, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti disebutkan, bagi orang yang berkasta sudra yang tidak bisa membaca kalimat syahadat Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Ekam Eva Adityam Brahman, sulit tidak syahadatnya itu? Sulit tidak ya bunda? Maka di dalam Manawa Dharma Sastra Weda Semerti dikatakan cukup membuat tumpeng. Tumpeng itu bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, 3 manifestasi Ida Sang Yang Widiwasa, Dewa Brahma, Wisnu dan Dewa Siwa. Dan umat Hindu mengatakan barang siapa yang sudah membuat tumpeng berarti dia sudah beragama Hindu. Kira-kira ucapan saudara kita itu bisa terjadi enggak? Ada imbasnya enggak sama kita? Rasulullah telah bersabda, man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Loh, saya mau tasakuran Ustaz, saya mau syukuran, bagaimana kalau seperti ini tidak boleh, bikin tumpeng tidak boleh. Anda tidak usah tasabuh kepada orang yang beragama Hindu, tidak usah bikin tumpeng, tapi Anda ratakan saja. Bisa Anda taruh di piring, bisa Anda taruh di kotak makan. Ini apakah juga enak ya bunda? Enak enggak ini?
Sampeyan kok ngragas to sawang-sawang? Coba ini langsung kita ambil, tapi di desa dari orang yang beragama Hindu, tolong dibandingkan yang ini dengan yang ini sama ndak ayah bunda? Jawab dengan jujur, yang ini dengan yang ini sama ndak ayah bunda? Kira-kira yang pakai kopiah ini beragama Islam atau Hindu? Masa wong Hindu gawe kopiah kayak ngono rek? Ini saudara kita ayah bunda. Coba Anda baca. Ini terjadi juga di mana? Di Klaten ayah bunda. Anda lihat ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Ya. Budaya Jawa hanya tinggal sejarah bila orang Jawa keluar dari agama Hindu. Tadi ketika saya bertanya kepada ayah bunda, saya tanya, katanya, kenapa Anda melakukan itu? Karena mengikuti nenek moyang. Betul seperti itu? Coba Anda baca surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alai aba'ana aw kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ada juga Al-Maidah ayat yang ke-104. Bisa Anda buka. Kalau Anda pernah membaca buku yang saya tulis, Mu'alaf Menggugat Selamatan, maka Anda bisa merasakan betapa mudahnya beramal soleh, bersedekah, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Bahkan di dalam media Hindu ini dituliskan, Gubernur Bali keluhkan proposal ritual miliaran rupiah. Umat Hindu di Jembrana Bali menurun jumlahnya gara-gara sulit mencari janur, gara-gara tidak mampu melakukan selamatan, dia pindah agama, masuk agama Islam. Wong Hindu utake digawe. Gara-gara dia tidak mampu beli janur, tidak mampu melakukan selamatan, dia pilih masuk agama Islam. Karena Islam tidak pernah ditekan. Anda hari ini tidak bisa sedekah, harus bisa. Anda harus hutang kepada tetangga. Itu bukan ajaran Islam ayah bunda. Islam tidak ada paksaan seperti itu. Kalau Anda mampu, keluarkanlah sedekah Anda. Kalau tidak ada, Anda belum mampu atau Anda tidak punya, Anda justru wajib menerima sedekah. Lu penak lo. Aku wong Hindu iso ngomong sampean gak iso piye sih. Keyakinan di dalam masyarakat. Loh, keluarga saya kalau tidak diselamati, keluarga saya kalau tidak dikirim doa, rohnya orang tua kita kan bisa gentayangan. Anda percaya kalau orang tua kita tidak diselamati, tidak dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari, rohnya bisa gentayangan ayah bunda? Percaya? Kalau Anda tidak percaya, waktu meninggalnya orang tua Anda di belakang rumah itu ada suara mak gelodak, itu suara apa ya bunda? Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam, ayah ampun ganggu anak putu nih. Sing lewat teko sih. Kalau Anda membutuhkan dalil bahwa roh yang tidak diselamati dan dikirim doa 1 hari sampai 1000 hari itu rohnya gentayangan, Anda buka kitab Siwa Sasana halaman 46-47 cetakan tahun 1979. Ini ada dasarnya. Di dalam Al-Quran juga surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah telah menjelaskan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang sebelum matinya di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Maksudnya
orang yang mati itu rohnya ditahan oleh Allah sehingga tidak dapat kembali ke tubuhnya, dan orang yang tidak mati hanya tidur saja, rohnya dilepaskan lagi. Berarti suatu kebohongan yang besar bahwa di kalangan masyarakat kita kalau ada orang membaca surokalan, dengan tahu ndak surokalan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Biasanya jamaahnya disuruh berdiri menghormati kehadirannya ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda percaya kalau ruhnya Rasulullah SAW dibacakan itu akan hadir? Anda buka surat Az-Zumar tadi, ya. Anda buka surat Az-Zumar ayat 42 sebagai barang bukti lagi bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj di langit pertama ketemu dengan ruhnya Nabi Adam, di langit kedua ketemu ruhnya Nabi Isa, sampai ketemu ruhnya Nabiullah Ibrahim. Kok bisa ketemu? Karena ruhnya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak potensi untuk balik lagi ke dunia? Tidak ada ya Bunda. Karena ayatnya fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Lalu bagaimana ajaran umat Islam bahwa kalau kita itu disuruh orang tua, kalau kita itu tidak mau, berarti kita itu anak yang durhaka. Maka Anda buka surat yang ke-31 ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini Allah jelaskan, dan jika kedua orang tuamu memaksakanmu mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan, yang tidak ada perintahnya, maka kamu jauhi dia, jangan kau ikuti walaupun itu adalah kedua orang tuamu, tapi kamu tetap berhubungan baik dengan mereka. Pertanyaan yang terakhir, setelah saya paparkan tadi dengan jelas, dengan gamblang, saya ingin bertanya kepada ayah bunda, Anda apakah pernah diundang dalam acara 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindho nyewu? Apakah pernah ayah bunda? Berapa kali ayah bunda? Kok tidak terhitung toh ayah bunda? Apakah Anda pernah dipaksa menghadiri acara itu ayah bunda? Anda dipaksa? Jane yo ora dipaksa loh. Loh Pak, saya kan diberi undangan kan Pak. Kalau diberi undangan itu kan wajibnya datang. Kalau saya tidak datang berarti kan berdosa. Kalau Anda diberi undangan, syaratnya itu undangan itu Anda baca dulu. Ya, Anda baca dulu. Kalau ini Anda baca acaranya walimahan ajaran Islam bukan? Anda datang enggak? Oh, acaranya akekawan ajaran Islam. Anda datang enggak? Oh, acaranya 100 harian. Anda datang enggak ya bunda? Ono sing datang, ono sing tidak. Kira-kira ayah bunda, ketika kita diundang, kita mendatangi acara itu, kira-kira boleh ndak ayah bunda? Jawabannya ada 2 ayah bunda. Kita boleh datang dan kita juga tidak boleh datang. Kita boleh datang dengan catatan bertujuan untuk berdakwah, ya. Jelas ya, tujuan kita untuk berdakwah, bukan bersilaturahim, karena silaturahim sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan kita berdakwah, karena tujuan kita untuk berdakwah, sampaikan kepada yang punya hajat, yang hadir di situ. Pak, Bu, saya sudah ngaji. Kebetulan yang ngaji itu mantan pendeta dari agama Hindu. 1 hari sampai 1000 hari seperti ini bukan ajaran Islam, Bu.
ini adalah ajaran agama Hindu. Itu boleh Anda datang. Anda berani enggak ayah bunda? Menyampaikan seperti itu berani enggak ayah bunda? Kalau ini Anda tidak usah datang. Setelah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, ada pendapat dari masyarakat kita, loh, kalau kita datang kan juga bisa mendoakan orang tua kita, mendoakan leluhur kita. Kan berarti kan baik tuh, mendoakan orang tua, leluhur. Mungkin di Solo juga punya keyakinan seperti itu. Kalau kenyataannya itu benar, pendapat Anda itu benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat. Kira-kira Rasulullah itu dengan kita itu pintar mana ya bunda? Kalau Anda mengatakan pintar saya, pintar kita, loh dek, nopo Rasulullah itu jadi bodoh ya bunda? Setelah Anda tahu dasar dari kedua sisi agama besar ini, kira-kira setelah sehabis kajian ini Anda nanti berani tidak menyampaikan di dalam masyarakat kalau yang seperti itu adalah ajaran Islam, ajaran Hindu? Berani tidak? Berani? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat At-Taubah 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka dengan jaminan surga. Resiko ayah bunda, kita dikucilkan di masyarakat, kita dibenci di dalam masyarakat, resiko. Tapi jangan lupa, resiko itu dibeli oleh Allah dengan jaminan surga. Jadi kalau kita tidak berani melakukan dengan alasan ewoh pakewoh dengan tetangga, tidak enak sama tetangga, Anda berarti belum mampu menerima resiko. Saya resiko tidak enak sama tetangga karena apa? Istrinya baru saya garong, itu pantas, gitu loh. Tapi kalau tidak enak, gara-gara kita menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan lupa ya bunda, Al-Quran dan As-Sunnah itulah petunjuk bagi kita kalau kita kepingin selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.